The instant man accepted the temptations of Satan and did the very things God had said he should not do, Christ, the Son of God, stood between the living and the dead, saying, "Let the punishment fall on me. I will stand in man's place. He shall have another chance." Letter 22, February 13th, 1900. Oke, kita akan mulai kita punya pelajaran bagian ketiga yang berjudul The Plan of Salvation, rencana keselamatan, daripada seri The Never Ending Shadow. Kita mulai di Kejadian 1. Tuhan bilang, mari kami ciptakan manusia sesuai dengan kami punya image. Dan Tuhan menciptakan sesuai dengan image-nya manusia itu pria dan wanita. Artinya image yang kita tahu adalah glory, yang adalah karakter Tuhan yang diungkapkan di dalam hukum Tuhan, terpantul dalam kehidupan Adam dan Hawa, sehingga mereka, saya kasih di gambar ini, memantulkan kemuliaan dalam bentuk terang. Dan di Roma 3:23 dikatakan, semua telah berdosa, mulai dengan Hawa lalu Adam, dan dosa itu membuat image atau kemuliaan Tuhan hilang. Dan sebelum mereka berdosa, mereka ditutupi dengan terang kemuliaan. Di Selected Messages 270, mereka ditutupi dengan atau dijubahi dengan terang kemuliaan, dan terang ini hilang sehingga image-nya God, yang boleh katakan the glory of God itu, yang dalam bentuk terang yang menjubahi Adam dan Hawa itu hilang setelah mereka berdosa. Karena kemuliaan itu nggak bisa menutupi orang yang berdosa. Jadi kemuliaan itu hanya bisa menjubahi manusia yang tidak berdosa. Dan di saat mereka berdosa, mereka nggak bisa ditutupi lagi oleh kemuliaan, karena kemuliaan itu tidak menjubahi atau menutupi orang berdosa. Jadi hilanglah kemuliaannya. Upah daripada dosa, upah daripada pelanggaran hukum Tuhan adalah kematian. Artinya Adam dan Hawa di saat mereka berdosa, mereka patut mati. Dan ini bicara tentang kematian tanpa kebangkitan. Jadi di saat mereka berdosa, mereka perlu mati. Karena di Yeskel 18:20 dikatakan, jiwa atau a living soul yang berdosa, dia akan mati. Jadi kalau Tuhan bilang akan mati, akan mati. Bukan seperti setan bilang, well sebenarnya nggak mati. No, benar-benar akan mati. Jadi dia punya urutan ialah setelah berdosa, langkah berikutnya kematian. Dan tentu saja orang yang sudah mati, nggak ada gunanya untuk diselamatkan lagi kalau mereka sudah mati. Untuk menyelamatkan manusia itu ialah untuk menyelamatkan manusia yang masih hidup. Dan karena mereka sudah melanggar dan patut mati, artinya kesempatan untuk selamat sudah hilang. Tetapi ada rencana keselamatan. Dan rencana keselamatan ini di Roma 5:8 dikatakan, sementara manusia berdosa, atau saya ambil Adam dan Hawa, di saat Adam dan Hawa berdosa, Tuhan Yesus mati untuk mereka. Artinya, rencana keselamatan itu ialah untuk menyelamatkan mereka sementara mereka hidup, agar mereka tidak melanggar, dan itu mustahil kalau mereka sudah mati, sehingga kematian itu ditanggung oleh Tuhan Yesus, sehingga kematian Tuhan Yesus di saat mereka harusnya mati, membuat mereka nggak mati. Dan sekarang karena mereka hidup, mereka bisa diselamatkan untuk tidak melanggar hukum Tuhan lagi. Jadi rencana keselamatan itu mulainya dengan kematian. Karena kalau nggak ada kematian, rencana itu cuma rencana, tapi nggak pernah akan menjadi kenyataan. Jadi di saat Adam dan Hawa berdosa, Kristus mati. Kita lihat di Kerinduan Segala Zaman, dikatakan, di saat ada dosa, ada juru selamat. Artinya kematian itu adalah bagian daripada keselamatan. Karena nggak bisa orang diselamatkan kalau nggak ada yang mati. Dan yang mati ini nggak boleh orang yang melanggar, karena kalau orang yang melanggar mati, sehingga nggak ada lagi yang perlu diselamatkan. Artinya juru selamat adalah juru selamat dari kematian, karena kematiannya dibayar, lalu dari pelanggaran. Artinya dia diselamatkan dari kematian dia sehingga dia nggak mati, lalu dia diselamatkan sementara dia hidup dari pelanggarannya sehingga dia tidak melanggar.
itu rencana keselamatan yang lengkap dan sempurna. Jadi kalau kita baca di Roma 6 ayat 23, upah dosa, upah pelanggaran hukum Tuhan adalah kematian. Dan kematian ini ditanggung oleh anaknya Bapa, Tuhan Yesus. Dan karena Tuhan Yesus sudah mati untuk manusia punya kematian, sehingga manusia ini hidup, manusia ini diberikan kehidupan kekal. Dengan catatan, kehidupan kekal itu diperoleh dengan dia tidak berdosa. Jadi kehidupan kekal itu diberikan kepada orang yang enggak mati. Artinya kehidupan kekal itu diberikan bagi semua orang di dunia ini yang pernah lahir, termasuk Adam dan Hawa, setelah mereka melanggar sekalipun, karena di saat dosa masuk, langsung diberikan kehidupan kekal. Tapi dengan syarat kehidupan kekal itu diberikan kalau orang itu tidak melanggar. Karena orang yang selamat memperoleh kehidupan kekal. Dan kata lain selamat ialah tidak melanggar sementara dia hidup. Di letter 22 dikatakan, di saat manusia menerima penggodaan setan, atau di saat Adam dan Hawa berdosa, karena dia melakukan hal-hal yang seharusnya dia tidak lakukan, makan buah yang dilarang untuk dimakan, Kristus, the Son of God, berdiri antara hidup dan mati. Jadi Tuhan Yesus sekarang berdiri di antara the living and the dead. Dan dia bilang apa? Biarlah punishment yang harusnya dijalankan oleh orang yang berdosa, saya yang pikul. Saya akan berdiri di mana manusia harus berdiri. Artinya berdiri di tempat kematian. Agar waktu dia hidup, karena dia nggak mati, dia diberikan kesempatan lagi. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menurut dan memperoleh kehidupan kekal. Jadi probation itu mulainya di saat manusia berdosa. Dan kita tahu probation tertutup di saat semua orang yang sudah diberikan kesempatan untuk hidup menurut dan tidak berdosa dan gak perlu mati karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kematiannya. Di saat orang terakhir menerima atau menolak, pintu kasihan tertutup. Nggak ada kesempatan lagi untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, di saat manusia berdosa, langsung dia melangkah ke probation. Dan kita tahu kematian Tuhan Yesus itu adalah kayu salib. Artinya kayu salib itulah yang menjembatani dosa dengan kehidupan kekal. Dimana kalau nggak ada kayu salib, orang ini akan jatuh dan dia akan mengalami kematian kekal. Sehingga sudah terlambat untuk menyelamatkan dia kalau dia sedang membayar hutangnya untuk selama-lamanya. Jadi kayu salib inilah rencana keselamatan. Rencana keselamatan ini kata lainnya adalah kayu salib. Tapi kayu salib ini enggak hanya kematian. Kayu salib ini kematian dan kehidupan. Dan kehidupan itulah kehidupan menurut hukum Tuhan. Karena di kayu salib ini, dari ujung kayu salib kiri ke ujung kayu salib kanan, di situ adalah saya terima kematiannya, kenapa saya hidup di situ. Dan di situ pun, sementara masih di kayu salib, saya perlu buktikan bahwa saya hidup tanpa melanggar hukum Tuhan sebelum berakhir probationnya. Jadi kalau bicara kayu salib, bicara rencana keselamatan yang terdiri dari kematian saya dibayar agar saya bisa hidup untuk menurut hukum Tuhan. Jadi Kristus berdiri di lokasi kematian saya dan dia digoda untuk berdosa tanpa berdosa. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya berdiri di tempat kematian saya, Tuhan Yesus berdiri di mana saya digoda dan gak pernah berdosa. Jadi Tuhan Yesus berdiri di mana saya harus mati sehingga saya gak perlu mati, dan Tuhan Yesus berdiri di lokasi di mana waktu saya digoda, dan Tuhan Yesus tidak pernah tergoda untuk berdosa, dan saya pun harus menerima benefit itu kalau saya mau lulus saya punya probation. Artinya kayu salib menggambarkan kematian Tuhan Yesus dan kehidupan sempurna Tuhan Yesus. Itu kayu salib. Dan kalau saya terima kematiannya dan saya terima juga kehidupan yang sempurnanya dan ungkapkan dalam kehidupan saya bisa melangkah ke kehidupan kekal.
Kita lihat di sini, dosa telah hampir menghapus image of God atau karakter God atau rupanya God, glorinya God dalam manusia. Untuk memperbaiki atau memulihkan image of God dalam manusia, kenapa ada rencana keselamatan yang direncanakan? Artinya image of God ini yang hasil penciptaan mau diperbaiki melalui rencana keselamatan. Dan kuasa yang menciptakan ini adalah kuasa yang menyelamatkan. Jadi buktinya sudah ada, karena bukti untuk menyelamatkan dan memulihkan kembali image of God sudah dibuktikan dengan Adam dan Hawa diciptakan dengan kuasa yang sama, sehingga mereka memantulkan image of God. Dan rencana keselamatan ini terdiri dari kematian dan hidup tanpa berdosa, kata lainnya kayak salib. Dan kehidupan probation ini, kata kehidupan ini artinya saya bisa hidup di probation karena saya terima kematian. Karena kalau saya tolak kematian, nggak ada life of probation karena saya nggak hidup. Jadi masa probation ini diberikan kepada manusia untuk mengembalikan kesempurnaan the image of God yang dimiliki oleh Adam dan Hawa sebelum mereka berdosa. Jadi probation ini sangat penting. Kalau orang nggak tahu fungsi daripada probation, bisa saja waktu pintu tertutup, dia baru sadar apa fungsinya tapi sudah terlambat. Probation ini ialah untuk menghidupkan kehidupan tanpa berdosa. Kenapa saya nggak bilang kematiannya? Karena kematiannya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di saat manusia berdosa di Eden. Tentu saja kita tahu dalam bentuk domba yang mati kan. Jadi mari kita lihat tentang the life of probation ini. Telah ditetapkan bagi manusia di saat dia mati atau di saat berakhir probationnya, saya ambil konteks itu, lalu penghakiman. Penghakiman itu artinya apa hasil pilihan kamu waktu kamu hidup dan apakah buahnya penurutan atau kamu melanggar. Jadi di saat berakhir probationnya, dia akan diperiksa di hari penghakiman apakah dia punya kehidupan sesuai dengan yang diinginkan Tuhan atau tetap melanggar sehingga dia enggak diberikan kehidupan kekal. Dikatakan di sini, kehidupan kekal atau kematian kekal adalah kita punya pilihan. Jadi kita yang pilih mau terima kehidupan kekal atau mau terima kematian kekal. Dan pilihan itu diberikan di masa probation manusia. Jadi kita bisa hidup kehidupan probation untuk menurut hukum Tuhan, yang mana Tuhan menyetujuinya. Atau kita bisa pilih untuk melanggar. Dan kalau kita pilih untuk melanggar di masa probation ini, di mana kita hidup karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita punya kematian, kita akan terima upah daripada orang yang melanggar, yaitu kematian kekal. Apa pilihannya? Tentu saja pilihannya hidup dan mati. Tapi apa yang saya harus lihat sehingga saya mau pilih kehidupan atau saya percaya saya bisa berhenti berdosa? Atau apa yang saya harus tolak sehingga saya akan pilih dan ujungnya kematian? Apa dia punya pilihan? Yohanes 3:16 dikatakan, For God so loved the world, saking besarnya kasih Bapa bagi orang berdosa di dunia, dia berikan satu-satunya anaknya yang dibegotten, agar barang siapa percaya di dalam anaknya, tidak perlu binasa karena dia melanggar, tetapi memperoleh kehidupan kekal karena dia menurut. Artinya melanggar dan menurut itu pilihan tergantung dari saya percaya nggak di dalam dia. Saya percaya nggak anaknya Bapa yang dikirim Bapa. Jadi kalau saya nggak percaya, artinya saya melanggar dan saya akan binasa. Tapi kalau saya percaya anak Bapa, saya menurut karena ujungnya adalah kehidupan kekal. Artinya penting sekali untuk tahu apa yang harus dipilih di dalam probation ini sehingga saya nggak salah pilih. Dan yang saya harus pilih ialah percaya di dalam anaknya. Apa yang di dalam anaknya yang dikirim Bapanya yang mengasihi dunia ini yang saya harus percaya. Ayat berikut dikatakan, dalam hal inilah diungkapkan kasih Bapa terhadap manusia. Dan kasih Bapa itu diungkapkan dengan dia mengirim satu-satu anaknya yang dibegotten agar kita bisa hidup, agar kita bisa menurut
melalui dia. Artinya kasih Bapa itu diungkapkan di dalam anaknya. Dan kasih Bapa itulah yang saya pilih, dan hasil pilih kasih Bapa itu adalah everlasting life, karena everlasting life itu ialah menurut. Artinya kalau saya nggak bisa lihat kasih Bapa, itu artinya saya nggak bisa menurut. Jadi untuk melihat atau percaya di dalam dia ialah untuk melihat kasih Bapa di dalam anaknya yang menghasilkan kehidupan kekal atau akan diungkapkan dalam penurutan saya. Kita baca di letter 48 dikatakan, what love? Love yang seperti apa yang bisa menyaingi yang Bapa telah ungkapkan untuk manusia melalui kematian anaknya di kayu salib. Artinya kasih Bapa itu diungkapkan di dalam anaknya, dan kalau saya percaya kasih Bapa dalam anaknya, itu kehidupan kekal. Dan kutipan ini bilang bahwa kasih Bapa itu diungkapkan pada kematian anaknya di kayu salib. Kematian anaknya di kayu salib tadi kita lihat apa? Kematian itu adalah rencana keselamatan. Langkah pertama rencana keselamatan ialah harus ada yang mati dulu. Tetapi rencana keselamatan tidak hanya kematian Tuhan Yesus agar kita bisa hidup, karena itu termasuk juga dengan kita tidak melanggar hukum Tuhan di saat kita hidup. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib atau kayu salib itu mengungkapkan kasih Bapa, di mana saya harusnya mati tapi anaknya mati, dan itu pun akan menghasilkan penurutan di dalam saya karena saya melihat kasih itu yang diungkapkan di kayu salib. Di saat pikiran manusia dipenuhi dengan the love of Jesus atau the love of God, di saat saya punya mind ini dipenuhi dengan kasih Bapa dalam Kristus, ini akan menghasilkan efeknya atau perubahannya dalam kehidupan manusia. Jadi rencana keselamatan itu ialah untuk melihat kasih Bapa. Dan kasih Bapa itu ialah anaknya mati, di mana harusnya kamu mati, dan itu pun ada pengaruhnya untuk saya tidak melanggar hukum Tuhan lagi. Artinya the love of God yang berada di dalam Tuhan Yesus diungkapkan pada kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Artinya rencana keselamatan pusatnya di kayu salib. Kayu salib itu adalah pusat daripada rencana keselamatan. Karena disitulah saya lihat saya nggak perlu mati, dan disitulah saya bisa lihat sesuatu di mana saya nggak berdosa lagi. Nah, Musa pengen lihat kemuliaan ini. Musa pengen lihat the love of God ini. Karena di Keluaran 33 ayat 18 dia bilang, saya memohon kepada engkau, tunjukkan kepada saya engkau punya kemuliaan. Atau engkau punya image, atau engkau punya glory, atau engkau punya karakter. Dan karakter adalah love. Jadi untuk bikin sederhana dan singkat, tunjukkan engkau punya love. Dan dijawab, ini saya punya glory katanya. Saya merciful. Saya mengampuni pelanggaran dan dosa-dosa kamu. Jadi karakter God itu atau love-nya God itu ialah dia mengampuni dosa manusia. Dan itu namanya mercy. Dan dia bilang ini juga, tapi saya nggak akan luputkan orang yang bersalah kalau dia tolak mercy. Jadi kalau dia tolak mercy, dia akan bayar dia punya penalty. Tapi kalau dia terima mercy, anak saya sudah bayar dia punya penalty. Itu kasih Bapa, itu kayu salib. Jadi walaupun Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, saya bisa tolak itu. Dan kalau saya tolak itu artinya saya harus bayar saya punya upah dosa sendiri. Kalau saya tolak, walaupun sudah dibayar. Di Mazmur 85 ayat 10 dikatakan, mercy dengan truth bertemu. Nah, apa mercy, apa truth, dan di mana mereka bertemu? Kita baca di Child Guidance, gabungan pengaruh mercy dengan justice. Artinya kata lain truth apa? Justice. Artinya kemurahan Tuhan yang mana Tuhan mengampuni dosa saya, dan keadilan Tuhan di mana namanya berdosa ada yang harus mati, itu satu paket daripada glory-nya Tuhan. Jadi waktu Musa bilang tunjukkan kemuliaanmu, tunjukkan karaktermu, tunjukkan love-mu, Tuhan bilang apa? Saya mercy dan just.
Itu saya punya kemuliaan. Dan itu dilihat di kayu salib. Artinya waktu saya lihat kayu salib, saya lihat the mercy of God, di mana dosa saya diampuni, dan saya lihat justice Tuhan, di mana tuntutan hukum, di mana namanya orang berdosa harus mati. Tapi yang mati bukan saya, itu mercy. Tapi ada yang mati, itu namanya justice. Jadi di kayu salib, saya lihat lengkap karakter Bapa yang mercy, di mana bukan saya yang mati. Dan justice, ada yang mati, anak Bapa. Tunjukkan kemuliaanmu, tunjukkan kayu salib, tunjukkan the love of God. Artinya dengan melihat ada yang mati, saya bilang Tuhan itu adil. Dan dengan melihat bahwa bukan saya yang mati, Tuhan itu sangat baik dan berkemurahan. Dan itu karakter Tuhan. Kita lihat di 1888 Materials. Di sini, mercy dengan truth bertemu. Kayu salib akan berdiri di hari penghakiman untuk menjadi saksi bagi setiap orang bahwa karakter daripada hukum Tuhan tidak berubah. Artinya karakter daripada hukum Tuhan ialah mercy dengan justice. Jadi hukum Tuhan itu dia menuntut orang mati. Tapi bukan hanya dia menuntut orang mati, dia siap untuk mati kematian orang itu kalau orang itu minta mercy. Itu karakter hukum Tuhan. Dan itu dilihat di kayu salib. Kenapa saya bisa lihat di kayu salib? Karena di kayu salib tuntutan hukum Tuhan Yesus di situ. Mercy Tuhan Yesus di situ dan bukan saya. Jadi karakter hukum God itu adalah glory atau mercy dengan justice atau kayu salib. Jadi waktu Musa bilang tunjukkan kemuliaanmu, tunjukkan kayu salib, tunjukkan karaktermu, tunjukkan glory. Dan waktu manusia di Roma 3:2-3 sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan, manusia nggak bisa lihat mercy dengan justice bersatu padu. Antara mereka hanya bilang mercy tanpa justice, atau mereka bilang justice tanpa mercy. Karena manusia sudah come short of the glory of God. Jadi karakter manusia itu akan dipengaruhi dengan melihat karakter Tuhan yang sebenarnya. Dan karakter kita bisa enggak memantulkan karakter Tuhan kalau saya enggak bisa lihat kedua-dua itu. Karena kalau saya bilang justice, artinya Tuhan enggak akan mengampuni orang yang berdosa, yang mau bertobat. Kalau saya bilang mercy, Tuhan akan biarkan orang yang berdosa untuk tetap hidup karena dia enggak mau mereka mati. Sementara Tuhan tetap bilang yang berdosa harus mati. Mercy bilang yang mati bukan yang berdosa, yang mati adalah anak Bapa. Mercy and justice kiss each other at the cross of Calvary. Kita lanjut. Di sini kita lihat setan yang dengan seluruh kuasanya mau menutupi dari pandangan manusia karakter sesungguhnya Tuhan. Sehingga dunia tidak bisa mengerti karakter Tuhan yang sesungguhnya. Dan mereka merepresent karakter Tuhan yang salah. Setiap kali mereka bilang Tuhan itu justice, tapi nggak ada mercy-nya. Atau Tuhan itu mercy, tapi nggak ada justice-nya. Dan itu bukan kayu salib. Jadi setan hanya mau lihat Tuhan itu mercy bagi kelompok yang percaya itu, dan Tuhan itu cuma justice bagi ada kelompok yang percaya itu juga. Sementara kalau dua-dua kelompok digabung, itu karakter Tuhan yang sempurna. Jadi tujuan setan ialah untuk menyembunyikan salah satunya. Dan di sini dibilang setan nggak mau lihat mercy. Dia hanya mau lihat justice. Dan ini sangat penting untuk kita mengerti dalam pelajaran selanjutnya ini. Jadi karakter daripada hukum adalah dia menuduh orang berdosa untuk mati tanpa memberikan mercy. Itu hukum. Artinya hukum dia bilang apa? Kamu berdosa, kamu harus mati. Hukum nggak kasih mercy. Hukum nggak kasih mercy. Hukum bilang berdosa mati. Jadi saya nggak bisa bilang kepada hukum kasih mercy kepada saya, enggak. Karena Roma 3:20 katakan hukum hanya bilang kamu berdosa, titik. Nggak ada solusinya. Tetapi kalau saya melihat hukum Tuhan di kayu salib,
Yang saya lihat, kamu harus mati. Tapi Tuhan Yesus mati. Artinya, kayu salib sedang offer mercy. Kayu salib itu offer mercy bagi orang yang harus mati. Waktu saya dituduh sebagai pelanggar hukum patut untuk mati, sebenarnya yang di-offer kayu salib adalah mercy. Karena kayu salib sedang memikul kematian saya bagi orang yang minta mercy. Tetapi setan mau membutakan pikiran manusia sehingga waktu melihat hukum Tuhan, mereka nggak bisa lihat mercy-nya, sehingga kita nggak ada kesempatan untuk diampuninya. Dan banyak orang dibutakan akan hal itu. Kita lihat di Yakobus 2:13 dikatakan, mercy rejoiceth against judgment. Artinya Tuhan lebih ingin untuk berikan mercy daripada membinasakan orang itu. Walaupun Tuhan akan binasakan kalau orang itu tolak mercy. Tapi siapa saja yang minta mercy, Tuhan bersuka cita untuk berikan mercy daripada orang itu dibinasakan. Jadi orang yang dibinasakan itu karena orang itu tolak mercy. Atau dia nggak tahu ada mercy karena sudah dibutakan oleh setan bahwa ada mercy. Kita baca di Signs of the Times, adalah di kayu salib lah di mana kita lihat justice dengan mercy. Dan justice dan mercy ini, kalau kita terima mercy karena justice-nya dipikul Tuhan Yesus, setelah itu kita diberikan kuasa untuk tidak berdosa lagi kan? Karena waktu saya lihat kayu salib, saya lihat bagian pertama daripada rencana keselamatan, kematian. Dan bukan saya yang mati. Dan kalau saya terima itu mercy, di mana saya terima Tuhan Yesus yang menggantikan kematian saya, orang yang selamat sekarang, waktu dia hidup, dia ada kuasa untuk tidak berdosa lagi. Dan di kayu saliblah pengharapan manusia untuk menerima kehidupan kekal. Karena di kayu salib, dia sudah lihat bahwa dia nggak perlu mati. Karena dia terima mercy dan justice-nya dijalankan anak Bapa. Dan itu pun memberikan kuasa untuk saya menurut, dan orang yang menurut atau percaya di dalam dia, percaya kayu salib, percaya justice and mercy, glory karakter Bapa yang ditunjukkan kepada Musa, memperoleh kehidupan kekal. 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, setelah saya melihat kasih Bapa di kayu salib, saya mengasihi Bapa. Jadi setelah saya lihat saya punya kematian ditanggung oleh anak Bapa dan saya terima itu dengan minta mercy, karena mercy itu diberikan bagi yang terima kematian Tuhan Yesus untuk menggantikan kematian saya. Sekarang saya diberikan kesempatan untuk hidup dan kuasa untuk menurut, dan untuk menurut ialah untuk mengasihi Dia. Karena ayat berikut katakan, di saat saya mengasihi Tuhan, setelah melihat kayu salib, saya memelihara hukum-hukumnya. Artinya kayu salib itu menunjukkan kematian saya yang digantikan dan menunjukkan kasih Bapa yang menyanggupkan saya untuk tidak melanggar hukum Tuhan lagi di masa probation ini sebelum probation itu tutup. Ada seorang yang bilang, good master, apa hal-hal yang baik yang perlu saya lakukan agar saya bisa memperoleh kehidupan kekal? Nah, kita tahu jawabannya. Nomor 1 apa tadi? Minta mercy karena anaknya sudah mati kematian kamu. Lalu apa? Love-nya Tuhan yang kamu lihat di kayu salib itu akan membuat kamu mencintai Dia dan kamu otomatis mau menurut hukum Tuhan kan? Itu dia punya urutan keselamatan. Jadi bilang, apa yang saya harus lakukan untuk memperoleh kehidupan kekal? Well, dia sudah hidup. Artinya dia hidup karena ada yang mati. Sekarang bagaimana caranya saya hidup dalam probation ini? Ini yang dia bilang. Tuhan bilang apa? Kalau kamu mau kehidupan kekal, pelihara hukum-hukumku. Tapi nggak bisa pelihara hukum kalau tolak kematian Tuhan Yesus. Nggak bisa pelihara hukum kalau nggak mengasihi Dia karena nggak melihat kasih Bapa di kayu salib. Jadi kasih Bapa diungkapkan dengan mengirim anaknya untuk mati kematian kita yang kekal. Lalu setelah saya nggak perlu mati, saya sekarang bisa hidup. Dia berikan kehidupan kekal setelah lihat kayu salib dan hidup menurut hukum Tuhan dalam probation ini, sehingga saya dari nggak perlu mati, 'sampai' nggak akan mati selama-lamanya. Karena rencana keselamatan
ialah untuk dia nggak perlu mati, lalu berikan kesempatan hidup dan tidak melanggar lagi sehingga nggak pernah akan mati kekal lagi. Matius 5 ayat 17 dikatakan, Tuhan bilang, jangan kamu pikir bahwa saya datang untuk membinasakan hukum. Kata lainnya begini, jangan kamu pikir bahwa saya mau datang ke dunia ini untuk meniadakan hukum yang menuduh kamu sebagai orang berdosa, sehingga kamu nggak dituduh lagi bahwa kamu berdosa karena hukum yang bilang berdosa sudah tidak menuduh kamu lagi, sementara kamu masih berdosa. Jangan pikir itu. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum yang bilang kamu harus mati, kalau dialah yang sudah mati karena hukum itu dilanggar. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum yang menunjukkan saya berdosa, dan jangan pikir juga saya mau singkirkan the prophets. Saya datang untuk memenuhi. Nah, kata memenuhi ini ya, saya datang untuk memenuhi tuntutan hukum, yaitu kematian. Dan saya datang juga untuk memenuhi tuntutan hukum, untuk memantulkan karakter Bapa di hukum dan the prophets, supaya kamu bisa lihat apa artinya untuk menurut hukum, supaya kamu jangan melanggar lagi. Jadi ada dua hal yang di-fulfill Tuhan Yesus. Kematian yang harusnya saya alami, dan kehidupan menurut akan the law and the prophets yang sempurna, agar saya tahu contoh penurutan itu seperti apa. Bukan seperti the righteousness of the Pharisee, tapi the righteousness yang melebihi Pharisee punya, yaitu Kristus punya kehidupan lah. Dia fulfill dua-duanya. Sehingga saya nggak perlu mati, dan saya tahu apa artinya untuk tidak berdosa. Karena dia uraikan apa artinya hukum melalui dia punya prophets. Kita lihat di Great Controversy 434, hukum Tuhan di surga adalah yang aslinya. Jadi ada hukum Tuhan di surga yang asli, di mana prinsip-prinsip hukum Tuhan di surga itu ditulis di dua loh batu prinsipnya, dan dicatat oleh Musa di Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, atau the Book of the Law. Artinya prinsip daripada hukum Tuhan di surga atau karakter kemuliaan yang tercatat di dalam hukum itu, yang menggambarkan karakter Tuhan yang aslinya hukumnya di surga, yang pengungkapan dalam tulisan itu di dua loh batu dan the law of Moses adalah catatan yang tidak salah. The law of God ini adalah pengungkapan daripada kehendaknya dan pengungkapan karakter secara tertulis dan tidak bisa pernah berakhir. Artinya yang gak pernah bisa berakhir adalah 10 hukum di dua loh batu dan the law of Moses. Karena the law of Moses dengan 10 hukum itu mengungkapkan hukum Tuhan yang asli di surga dalam bentuk tulisan di dua loh batu dan hukum Musa. Jadi nggak pernah hukum Musa bisa ditiadakan kalau itu menjelaskan dengan jelas karakter Bapa yang diungkapkan di dalam hukumnya. Kristus memberikan kepada Musa prinsip-prinsip yang akan govern kehidupan umatnya dari hari ke hari. Dan ini hukum yang diberikan kepada Musa adalah suatu penguraian dengan detail dan sempurna agar manusia bisa mengerti karakter Bapa yang diungkapkan dalam hukum Tuhan, sehingga manusia enggak kedapatan melanggar di mana mereka pikir mereka sedang menurut hukum Tuhan di masa probation ini. Dan Kristus memberikan kepada Musa prinsip-prinsip religious ini, dan prinsip-prinsip yang diberikan kepada Musa namanya statutes. Dan fungsinya statutes ini ialah untuk 10 hukum tidak dilanggar. Seperti yang kita sudah belajar di Matius 5, 10 hukum bilang jangan berzinah. Tapi statutes bilang dengan melihat wanita dan menginginkannya kamu sudah berdosa atau sudah berzinah. Artinya kalau saya nggak tahu dia punya prinsip daripada statutes yang Tuhan berikan kepada Musa, saya pikir saya nggak berdosa, sementara saya sedang berdosa di dalam pikiran saya. Jadi bagaimana saya bisa memperoleh kehidupan kekal dengan memenuhi syarat untuk tidak berdosa
kalau saya sedang berdosa, tapi saya nggak tahu saya sedang berdosa. Itu sebabnya penting sekali untuk diberikan statutes, yaitu the law of Moses atau the book of the law, agar saya tahu yang benar itu apa dan saya otomatis akan tahu apa yang salah. Kalau yang benar dengan sempurna saya sudah ketahui. Dan hukum Musa ini, sebagaimana hukum Tuhan, nggak pernah bisa dipakukan ke kayu salib. Dan hukum Musa ini atau status ini berlaku untuk selama-lamanya. Karena prinsip untuk jangan bersinah dalam pikiran, tentu saja itu untuk selama-lamanya kan. Nggak pernah itu dipakukan ke kayu salib. Dan hukum Musa ini menjelaskan dengan sangat detail apa artinya 10 hukum waktu dibilang jangan berzina dan hukum-hukum lainnya termasuk hari Sabat. Jadi dari hukum Musa yang mana daripada statusnya yang menjelaskan agar kita tidak melanggar hari Sabat. Kalau jangan berzina ada kan, walaupun kamu pikir kamu nggak berzina, kamu sedang berzina dengan menginginkan wanita yang bukan kamu punya istri di dalam pikiranmu. Nah, apa precepts yang diberikan kepada Musa yang kalau dipelihara umat Tuhan mengerti apa artinya untuk menguduskan hari Sabat atau hukum keempat. Apa yang Tuhan berikan agar umat Tuhan bisa mengerti apa artinya hari Sabat sehingga mereka benar-benar tidak melanggar hukum keempat sementara mereka pikir mereka menurut. Tahu-taunya mereka melanggar karena mereka nggak ngerti prinsip-prinsip yang diuraikan di hukum Musa. Namanya apa? Feast tahunan. Feast tahunan itu adalah bagian daripada status, bagian daripada hukum Musa yang enggak dipakukan ke kayu salib dan berlaku untuk selama-lamanya. Karena itu menolong umat Tuhan mengerti hari Sabat dan bagaimana untuk memeliharanya sehingga kita tidak berdosa di masa probation kita ini. Dan feast ini dirayakan di mana umat Tuhan berkumpul bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Itu akan dibahas di pelajaran berikutnya. Apa artinya persembahan syukur. Dan itu dilakukannya waktu kita assemble together. Setiap kali kita pelihara feast. Dan itu adalah cuplikan daripada bagaimana kita memelihara hari Sabat. Agar kita tidak kedapatan melanggar di masa probation yang Tuhan berikan. Supaya kita bisa dapat kehidupan kekal. Dan hukum-hukum ini termasuk dia punya statutes dan judgment, termasuk dia punya yearly feast, dicatat oleh Musa dan disimpan sebagai fondasi hukum negara dan disimpan bersama-sama dengan 10 hukum di mana hukum Musa ini memberikan ilustrasi atau menjelaskan atau mendefinisikan 10 hukum dan penurutannya itu adalah syarat untuk mendapatkan janji yang diberikan kepada Israel yaitu tanah perjanjian. Jadi hukum Musa ini diberikan untuk menolong orang berdosa untuk mengerti karakter Tuhan atau mulianya hukum Tuhan itu. Di Wahyu 22 ayat 14, diberkatilah. Berkati adalah lawannya dari kutuk. Kutuk sudah ditiadakan. Kutuk adalah enmity. Kutuk adalah kematian. Artinya kalau diberkati artinya ini bukan kutukan. Artinya yang diberkati ini nggak bisa dipakukan ke kayu salib. Karena yang dipakukan adalah curse, kutukan. Dan diberkatilah mereka yang melakukan hukum-hukum Tuhan. Termasuk dia punya apa? Termasuk dia punya law of Moses kan? Karena mereka berhak untuk masuk pintu gerbang setiap kali terbuka dan makan buah pohon kehidupan. Kita tahu buah itu menghasilkan buah setiap bulan. Kita pun tahu bahwa pintu gerbang itu terbuka setiap bulan selain setiap hari Sabat dan juga setiap feast tahunan terbuka. Jadi orang yang di dalam pintu gerbang adalah orang yang diberkati. Jadi bagaimana kalau hukum Musa itu sudah dipakukan, bagaimana saya bisa diberkati? Kalau hukum itu sudah dipakukan, sementara berkat itu kalau hukum itu dipelihara, bukan diberkatilah hukum yang sudah dipakukan. No. Diberkatilah orang yang memelihara hukum yang tidak pernah dipakukan. Dan siapa orang-orang yang di luar pintu gerbang? Orang-orang yang di luar pintu gerbang adalah dogs, sorcerers, whoremongers, murderers, idolaters,
loveth and maketh a lie. Artinya orang-orang yang di luar ini orang-orang najis, sorcerers, kita tahu sorcerers adalah orang-orang yang melakukan sorceries kan, Wahyu 18:23, atau pharmakia, whoremongers, whore, fornication, murderers, kita tahu murder ialah untuk membenci orang tanpa alasan pun, idolaters, enggak sembah Tuhan tetapi sembah apa saja selain Tuhan, dan suka untuk berbohong. Dan Wahyu 21 ayat 8 dikatakan orang yang fearful seperti Judas, dia takut hari penghakiman karena dia enggak siap untuk dihakimi di hari penghakiman. Enggak percaya, keji, pembunuh, whoremongers, sorcerers, kita lihat lagi, idolaters, semua pembohong, semua ada bagiannya di lautan atau danau yang terbakar dengan api dengan belerang, yang adalah kematian kedua atau kematian kekal, yang adalah upah daripada dosa karena melanggar hukum Tuhan dan melanggar dia punya status dengan judgment. Karena yang di dalam pintu gerbang adalah yang ingat hukum Musa dengan dia punya status, dengan dia punya judgment. Artinya orang yang melakukan hukum Tuhan adalah orang-orang yang menerima mercy karena mereka minta mercy waktu lihat Tuhan Yesus di kayu salib. Lalu mereka pun dengan melihat kasih Bapa menerima kuasa untuk menurut dan tidak berdosa lagi. Dan nurutnya adalah 10 hukum dengan prinsip-prinsip the law of Moses, statutes and judgment, sehingga mereka diberkati dan masuk pintu gerbang dan enggak kedapatan di luar, karena yang di luar itu mereka harus bayar upah dosa mereka sendiri, walaupun Tuhan Yesus sudah bayar karena mereka tolak kematian Tuhan Yesus untuk menggantikan kematian mereka, sehingga mereka harus membayarnya sendiri. Kenapa? Karena bisa saja hukumnya dipakukan sehingga mereka melanggar terus, atau alasan yang lain. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita tahu apa yang dipakukan ke kayu salib, agar saya tidak memakukan sesuatu yang gak pernah dipakukan ke kayu salib, sesuatu yang menjadi patokan karakter Bapa yang perlu saya ungkapkan dalam kehidupan saya dengan sepenuhnya, the righteousness of God, the glory of God, the image of God, sehingga itulah patokan kebenaran. Dan hukum gak pernah akan menuduh orang itu melanggar kalau semua dengan kuasa Tuhan memeliharanya sampai tutup pintu. To God be the glory.